Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman, dan tetap semangat untuk membahas-bahas soal belajar tentang CPNS. Nah, hari ini saya akan menemani kalian untuk membahas salah satu topik dari tes CPNS, yaitu TWK. Nah, di sini kita akan membahas soal yang sering juga sih keluar teman-teman, yaitu kesimpulan paragraf ya teman-teman ya. Karena di sini mungkin masih banyak yang belum paham bagaimana cara melihat kesimpulan dari suatu paragraf teman-teman. So, langsung saja kita ke topik dan soal-soalnya teman-teman ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like, comment, subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, dan share ke semua teman-teman kalian. Dengan begitu kalian telah mendukung kami dan membuat kami tetap semangat untuk membuat konten-konten seperti ini teman-teman. Oke, kalimat kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah sebuah pernyataan penting yang menjadi isian dari pokok pembicaraan. Kita bisa menarik sebuah kesimpulan ketika memperhatikan informasi dan fakta-fakta yang ada. Jadi kesimpulan ini bisa berupa sebuah kalimat opini yang bersifat berisikan fakta-fakta yang valid teman-teman. Nah, triknya yang pertama, biasanya kesimpulan itu diawali kata jadi, dengan demikian, maka dari itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan banyak kata-kata yang lain ya. Jadi pokoknya dia kalau misalnya ada jadi, dengan demikian, dan lain-lain, itu berarti itu kesimpulannya teman-teman. Langsung kalian jawab aja itu. Yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpul yang biasanya berada di akhir paragraf. Jadi kadang-kadang ada itu teman-teman, tidak cukup kesimpulan saja, tetapi di pilihan jawabannya juga terdapat kalimat utama ya teman-teman ya. Jadi biasanya penggabungan. Nah, nanti kita lihat contohnya. Yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Jadi kadang ada paragraf yang tidak langsung membuat di akhir paragrafnya itu ada kalimat jadi, dengan demikian ya teman-teman ya. Jadi kita kalau misalnya tidak ada kalimat itu, kita sendiri yang coba melihat ada nggak sebab akibat dari paragraf tersebut ya, ada nggak akibat sebabnya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan kesimpulan teman-teman. Atau yang keempat, itu juga bisa jawaban dari ide pokok atau gagasan utama. Nah, biasanya misalnya gagasan utamanya A. Nah, itu kita buat pertanyaan teman-teman, apa yang menyebabkan A? Atau kenapa bisa terjadi A? Nah, itu bakal jawabannya tadi akan menjadi kesimpulan teman-teman. Nah, seperti itu triknya teman-teman ya. Langsung saja kita ke soal. Soal yang pertama, leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira sp. Bakteri ini dapat ditularkan dari hewan pada manusia atau sebaliknya. Apabila tikus terinfeksi, tinja atau kencingnya dapat menularkan virus pada manusia. Penyakit ini juga disebut penyakit Weil, demam sawah, demam pemotong tebu, demam lumpur, dan lain-lain. Banyak banget ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, simpulan paragraf di atas adalah A. Leptospirosis juga disebut penyakit Weil, demam sawah, demam pemotong tebu, demam lumpur, dan lain-lain. B. Leptospirosis dapat ditularkan dari hewan pada manusia atau sebaliknya. C. Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira sp. D. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit leptospirosis. Atau E. Tikus penyebab penyakit leptospirosis menyebar pada manusia. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, coba kita lihat ya teman-teman ya. Kalau saran saya, kalau misalnya ditanya kesimpulan, coba yang kalian lihat kalimat akhir dulu teman-teman. Nah, kita lihat kalimat akhir. Oleh karena itu teman-teman, ada oleh karena itu, mana pointernya ini? Oleh karena itu teman-teman, ada oleh karena itu. Nah, otomatis ini langsung kesimpulannya teman-teman, ya kan? Trik yang pertama. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Berarti kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Mana teman-teman kalimat yang cocok? Ya, option D ya teman-teman ya. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit leptospirosis ya teman-teman.
Ini trik pertama, ada kata oleh karena itu di akhir paragraf. Paham ya teman-teman ya? Soal nomor 2, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Simpulan paragraf di atas adalah: A. Banyaknya sampah yang tertinggal yang mengakibatkan lapangan kotor. B. Kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. C. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. D. Akibat acara perayaan tahun baru. E. Acara tahun baru selalu diselenggarakan di lapangan terbuka. Yang mana teman-teman? Coba lihat di akhir paragraf. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Oke, kita keep dulu. Coba kalimat yang pertama. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Oke, jadi apa kira-kira teman-teman? Coba kita lihat. A. Banyaknya sampah yang tertinggal yang mengakibatkan lapangan kotor. Oke, kita keep yang A ya teman-teman ya. Oke, yang B, kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah tertinggal. Coba kita lihat ini teman-teman. Kemeriahan acara tahun baru. Berarti dia mengambil kalimat utama, sedangkan kalimat utama yang ini teman-teman ya. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Nah, baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru teman-teman. Nah, artinya ini kan penggabungan antara kalimat utama dan kesimpulan. Nah, berarti jawabannya adalah B teman-teman, ya kan? Nah, jadi trik yang kedua, kalimat utama paragraf di atas terletak di kalimat pertama, yakni acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah, ya kan? Sementara itu, kalimat simpulan berada di akhir paragraf. Jadi di akhir paragraf itu kalimat kesimpulan teman-teman. Yakni akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, kalimat simpulan dapat dibentuk dari penggabungan dua kalimat tersebut. Gitu teman-teman ya. Oke. Lanjut soal nomor 3. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Simpulan paragraf di atas adalah A. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. B. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. C. Sebab plastik sangat sukar untuk diuraikan. D. Maraknya penggunaan plastik yang menyebabkan masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Atau E. Kita harus mengurangi penggunaan plastik. Yang mana teman-teman kesimpulannya? Sudah dapat jawabannya? Yap, jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Nah, bagaimana? Ini trik yang ketiga teman-teman, yaitu sebab akibat atau akibat sebab. Dimana akibatnya itu penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan teman-teman ini. Ini akibatnya, ya teman-teman. Nah, akibatnya menjadi masalah. Sebabnya plastik sulit diuraikan oleh tanah karena plastik. Nah, mana dia? Nah, ini dia, plastik yang tidak mudah hancur dan diurai oleh tanah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Ini juga akibat sebab teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 4, pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu. Penyu bertelur di pinggir pantai. Di sisi lain, aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan, tempat tinggal penyu akan hilang. Jadi simpulan paragraf di atas adalah A. Pembangunan dan aktivitas manusia berpengaruh terhadap perilaku penyu. B. Pembangunan dan aktivitas manusia terus meningkat. C. Pembangunan dan aktivitas manusia yang terus meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu.
D. Penyu bertelur di pinggir pantai. Atau E. Penyu terus kehilangan tempat tinggalnya dikarenakan manusia. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah C, teman-teman. Pembangunan dan aktivitas manusia yang terus meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu. Jadi ini trik yang nomor 4, teman-teman, yaitu jawaban dari ide pokok. Di mana ide pokok di sini adalah pembangunan dan aktivitas manusia. Yang pertama, teman-teman, pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu. Nah, mungkin masih banyak yang bingung bagaimana cara menentukan ide pokok. Kalian bisa juga menonton video yang sebelumnya ya, yang saya upload tentang ide pokok atau gagasan utama. Nah, baru kita lanjut lagi ya. Nah, jadikan pertanyaan tadi ide pokoknya. Mengapa pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu? Jawabannya karena pembangunan dan aktivitas manusia yang terus meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya, teman-teman ya. Nah, kenapa tidak A? Pembangunan dan aktivitas manusia berpengaruh terhadap perilaku penyu. Di sini ada perilaku, teman-teman, sedangkan tidak ada kalimat perilaku ya yang menuju perilaku pada paragraf. Pembangunan dan aktivitas manusia terus meningkat. Nah, ini bukan kesimpulan ya, teman-teman ya. Penyu bertelur di pinggir pantai, ini juga bukan kesimpulan, ini hanya fakta-fakta saja ya. Walaupun dianggap sebagai gulma, eceng gondok juga mempunyai manfaat. Eceng gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Bagian tumbuhan eceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, koper, ya, sandal, kopor, sandal, keranjang, tatakan gelas, tikar, dan sebagainya. Akhir-akhir ini eceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel, yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Simpulan paragraf di atas adalah A. Eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. B. Eceng gondok dapat dijadikan bahan kerajinan yang berkualitas tinggi. C. Eceng gondok sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. D. Eceng gondok dibuat tas, kopor, sandal, keranjang, tatakan gelas, dan tikar. Atau E. Gulma yang mempunyai banyak manfaat. Yang mana, teman-teman, jawabannya? Ya, jawabannya adalah A, teman-teman ya. Bisa kita lihat di kalimat pertama akhir. Akhir-akhir ini eceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel. Nah, jadi yang paling tepat adalah A ya, teman-teman ya. Eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. Ya, itu dia dari fakta-fakta yang ada di paragraf. Nah, jadi itu saja ya, teman-teman ya, pembahasan materi, trik, dan soal-soal pada video kali ini. Terima kasih sekali kalian telah menonton video ini. Apabila video ini membantu, kalian juga bisa membantu kami dengan cara like, comment, share ke semua sosmed kalian, ke teman-teman kalian seperjuangan CPNS, dan subscribe channel ini ya, teman-teman ya. Dengan begitu kalian mendukung kami untuk terus membuat video-video lainnya ya, teman-teman. Terima kasih sekali dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kalian lulus CPNS 2021. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.